Kalena dhamma sawanang etammang kalamutamang. Video part 4D. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhama. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Part 4D, Bab 4, 7 faktor pencerahan. Faktor pencerahan ketiga, usaha gigih. 11 cara lain untuk menimbulkan usaha. 6. Mengingat keagungan Buddha. Nasihat bagi guru spiritual. Ini merupakan hal penting bagi siapa saja yang berniat menjadi seorang pembabar dhamma atau guru meditasi. Ia harus menerapkan kebijaksanaan yang luas dalam berhubungan dengan muridnya. Jika seseorang memiliki hubungan apapun dengan mereka, ia harus ingat untuk selalu termotivasi oleh belas kasihan yang besar, mengikuti jejak Buddha. Ada bahayanya jika terlalu dekat dan terbiasa dengan orang yang telah dibantu. Jika seorang guru meditasi sangat dekat dengan muridnya, ketidakhormatan dan ketidaksopanan menjadi hasilnya. Para guru meditasi harus menjadikan Buddha sebagai contoh motivasi yang tepat bagi mereka dalam berbagi dhamma dengan yang lain. Hendaknya seseorang tidak berpuas diri dengan menjadi guru dhamma yang terkenal dan sukses. Sebaliknya, motivasi seseorang harus sungguh-sungguh penuh kebaikan. Ia harus berusaha memberi manfaat pada muridnya dengan memberikan teknik yang jika dipraktekkan dapat menjinakkan tingkah laku tubuh, ucapan, dan pikiran, sehingga membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati. Dalam hal ini, para guru harus terus-menerus memeriksa motivasi mereka sendiri. Saya pernah ditanya, bagaimana cara yang paling efektif mengajar meditasi? Saya jawab, yang pertama dan utama, orang harus berlatih hingga ia mahir dalam latihannya. Lalu, ia harus mendapatkan pengetahuan teoritis kitab suci yang cukup. Terakhir, ia harus menggunakan dua hal ini. Berdasarkan motivasi cinta kasih dan belas kasihan yang sejati. Tak diragukan lagi, mengajar dengan berdasar pada 3 faktor ini akan efektif. Di dunia ini, banyak orang menikmati kemasyhuran, kehormatan, dan kesuksesan karena sesuatu sebab yang luar biasa atau kama. Mereka mungkin tidak benar-benar memenuhi pencapaian tentang sebab seperti yang dilakukan Buddha, yaitu mereka mungkin tidak bekerja keras, tetapi menjadi sukses atau kaya karena kebetulan. Orang seperti ini akan mendapatkan banyak kritikan. Orang akan berkata, "Itu ajaib, bagaimana ia memperoleh posisi itu? Dengan pertimbangan betapa lamban dan malasnya dia, ia tidak layak mendapatkan keuntungan itu." Orang lain mungkin bekerja sangat keras, tetapi mungkin karena mereka tidak pandai atau berbakat, mereka lambat mencapai tujuannya kalaulah tercapai. Mereka tidak mampu memenuhi pencapaian tentang hasil. Orang seperti ini juga tidak bebas dari celaan. Si tua yang malang,
Mereka bekerja keras, tetapi tidak memiliki kepandaian yang cukup. Namun, sekelompok orang yang lain bekerja sangat keras dan berhasil. Setelah ambisinya terpenuhi, kemudian mereka berpuas diri atas kemenangannya. Tidak seperti Buddha yang mengubah pencapaian gemilangnya ke dalam bentuk pelayanan bagi kemanusiaan. Mereka tidak mengambil langkah berikutnya dengan membantu masyarakat atau makhluk lain. Orang seperti ini juga akan dikritik. Lihat, betapa egoisnya dia. Ia memperoleh demikian banyak tanah, kekayaan, dan bakat, tetapi tidak berbelas kasihan atau murah hati. Di dunia ini sulit untuk bebas dari celaan atau kritikan. Orang akan selalu berbicara tentang orang lain di belakangnya. Beberapa kritik adalah gosip belaka, dan yang lain memang benar, menunjukkan kecacatan atau kekurangan seseorang. Buddha sungguh manusia luar biasa, karena beliau mampu memenuhi pencapaian tentang sebab, hasil, dan layanan. Seseorang dapat menulis seluruh buku yang menggambarkan kebesaran dan kesempurnaan Buddha, penemu dan guru dari jalan ke pembebasan. Di sini, saya hanya berharap membukakan pintu bagi Anda untuk merenungkan kebajikan-kebajikannya, sehingga Anda dapat mengembangkan usaha dalam latihan Anda. Dengan merenungkan kebesaran Buddha, Anda akan dipenuhi rasa kagum dan hormat. Anda mungkin merasakan penghargaan yang dalam atas kesempatan luar biasa untuk menempuh jalan yang ditemukan dan diajarkan oleh manusia besar ini. Barangkali Anda sekarang mengerti bahwa untuk menapaki jalan itu, seseorang tidak boleh lamban, setengah hati, atau malas. Semoga Anda terinspirasi. Semoga Anda berani, kuat, dan tahan banting. Dan semoga Anda menapaki jalan ini hingga mencapai garis akhir. 7. Mengenang kebesaran garis keturunan kita. Perenungan ketujuh yang menimbulkan energi adalah kebesaran garis keturunan. Kita bermeditasi sesuai dengan Satipatthana Sutta, ajaran Buddha tentang 4 landasan perhatian penuh. Oleh karena itu, kita semua dapat menganggap diri kita bagian dari satu garis keturunan mulia para Buddha. Dengan bangga, Anda dapat menyebut diri Anda sebagai putra atau putri Buddha. Ketika Anda berlatih meditasi Vipassana, Anda menerima transfusi darah Dhamma. Tidak menjadi persoalan betapa jauhnya Anda dari tempat kelahiran Buddha atau betapa berbedanya Anda dalam hal ras, keyakinan, atau kebiasaan. Perbedaan itu tidak berarti. Sejauh kita berkomitmen untuk menjalankan 3 rangkaian pelatihan, sila, samadhi, dan panya, kita semua adalah anggota keluarga Dhamma yang sama. Dhamma adalah darah kita. Sama dengan yang mengalir dalam nadi para mulia yang menjalani pelatihan yang sama di zaman Buddha. Berlatih dengan rajin, dengan kepatuhan, dan rasa hormat. Kita hidup sesuai kebesaran garis keturunan mulia itu. Saudara-saudari kita di zaman Buddha adalah pria dan wanita yang sangat giat dan berkeberanian. Mereka tidak mengenal kata menyerah. Mereka terus berjuang hingga benar-benar bebas dari segala penderitaan. Karena kita bagian dari garis keturunan besar ini, kita hendaknya tidak pernah mempunyai pikiran untuk menyerah. 8. Mengingat kebesaran teman seperjuangan kita. Perenungan ke-8 untuk menimbulkan energi adalah merenungkan kebesaran teman pelaksana Dhamma kita. Dalam bahasa Pali disebut Brahmacharya
artinya orang yang menempuh kehidupan suci. Pada awalnya terdapat para biku atau wiharawan Buddhis, bhikkhuni atau wiharawati Buddhis, sikhamana atau calon bhikkhuni dalam masa percobaan, dan samanera atau calon bhikkhu, samaneri calon bhikkhuni. Dalam perjalanan sejarah, Sangha Bhikkhuni Theravada telah lenyap. Tegasnya, di zaman sekarang, Sangha yang ditahbiskan terdiri dari para bhikkhu dan calon bhikkhu saja, yang berlatih sesuai dengan aturan tingkah laku yang diberikan oleh Buddha. Terdapat juga para anagarika pria dan wanita, wiharawati silasin atau thilasin, yang walaupun bersumpah menjalankan sila lebih sedikit, tetap dianggap menjalani hidup suci. Tidak menjadi masalah, semua yogi, baik ditahbiskan secara formal atau tidak, berbagi kebajikan kesusilaan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Sebagai seorang yogi, Anda juga berbagi sifat-sifat mulia dengan murid-murid utama Buddha saat itu. Yang mulia Sariputta dan yang mulia Mahamoggallana, yang merupakan tangan kanan dan kiri Buddha. Juga yang mulia Mahakassapa. Dalam Sangha Bhikkhuni, ada yang mulia Mahapajapati Gotami dan para pengikutnya. Juga banyak bhikkhuni lain yang merupakan wanita luar biasa dan gagah berani, yang berjuang untuk Dhamma. Semua pria dan wanita yang terkenal ini adalah teman seperjuangan kita dalam menempuh hidup mulia. Kita dapat membaca tentang mereka dan merenungkan kebesaran, keberanian, komitmen mereka. Dalam perenungan itu, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah berbuat sesuai dengan standar yang tinggi itu? Kita juga terinspirasi dengan berpikir bahwa kita mendapat dukungan dari semua teman seperjuangan ini sewaktu melakukan usaha kita setiap hari. Tidak diinginkan, tidak dicintai, kisah tentang Sonateri. Di dalam Sangha Bhikkhuni, terdapat seorang sesepuh bernama Sonateri. Sebelum ditahbiskan, beliau menikah dan memiliki 10 orang anak. Sebuah keluarga besar menurut ukuran zaman sekarang. Satu persatu menjadi dewasa, menikah, dan meninggalkan rumah untuk hidup dengan pasangan masing-masing. Ketika anak bungsu menikah, suami Sona memutuskan untuk menjadi biku dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Tak berapa lama, Sona mengumpulkan semua kekayaan yang ia dan suaminya miliki selama pernikahannya dan membagikannya kepada anak-anaknya. Sebagai gantinya, beliau hanya meminta mereka masing-masing untuk menyokong kehidupannya. Pada awalnya, ia cukup berbahagia mengunjungi satu anak ke anak yang lainnya. Ia mungkin sudah cukup tua waktu itu, berumur 60 atau 70 tahun. Tetapi lama-kelamaan anak-anaknya mulai enggan dengan kehadirannya. Mereka sibuk dengan keluarga masing-masing. "Oh, ibu mertua datang lagi," kata mereka. Sona memperhatikan kurangnya semangat mereka dan mulai mengalami depresi. Ia melihat bahwa hal ini bukanlah bentuk kehidupan mulia baginya. Dengan diperlakukan sebagai pengganggu, tidak diinginkan dan tidak dicintai. Tentunya ada juga orang tua yang mengalami perasaan demikian di waktu kehidupan kita. Sona mempertimbangkan pilihan yang ada. Bunuh diri adalah tidak benar. Ia pergi ke wihara bhikkhuni dan memohon untuk ditahbiskan, yang kemudian dikabulkan. Ia sudah sangat tua saat itu.
sehingga ia tidak dapat pergi berkeliling untuk menerima dana makanan ataupun melakukan tugas lain yang diperlukan oleh bikuni. Apa yang dapat ia lakukan adalah merebus air untuk teman-temannya. Tapi Sona sangat pandai. Dengan merenungkan situasi yang ia hadapi, ia berkata pada dirinya sendiri, "Waktu yang tersisa bagi saya sangat sedikit. Saya harus mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kesempatan yang ada dan berlatih secara tekun. Saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu." Sona demikian tua dan ringkih, sehingga satu-satunya cara baginya melakukan meditasi jalan adalah dengan berpegangan pada dinding yang mengelilingi wihara. Jadi ia berjalan berkeliling, berpegang pada dinding. Jika ia melakukan meditasi jalan di hutan, ia memilih tempat di mana ada pohon-pohon yang saling berdekatan, sehingga ia dapat menyangga dirinya pada mereka. Melalui usaha yang tekun dan ulet, melalui tekad yang kuat dalam hatinya, ia sangat cepat menjadi arahat. Kita dapat melihat bahwa sikap tidak berterima kasih anak-anak Sona adalah berkah terselubung. Setelah mencapai penerangan, Sona Terry sering melantunkan, "Oh, lihatlah dunia ini. Bagaimana orang terjebak dalam kehidupan rumah tangga dan menikmati kebahagiaan duniawi. Tapi bagi saya, karena diperlakukan tidak layak oleh anak-anak saya meninggalkan keluarga guna menjalani kehidupan sebagai seorang yang bebas. Sekarang saya telah menuai kebenaran dari kebebasan." Pada masa kehidupan Sona Terry sangat nyaman dan mudah untuk pergi ke wihara bikuni dan memohon untuk ditahbiskan sebagai bikuni. Hanya saja sekarang disayangkan tak ada lagi kesempatan bagi kaum wanita untuk ditahbiskan secara penuh karena seperti yang kita katakan, sangga bikuni sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, jangan bersedih. Jika seorang wanita hendak melepaskan kehidupan duniawi, masih memungkinkan untuk masuk ke dalam kehidupan wihara. Meskipun secara tegas dikatakan tidak mungkin menjadi seorang bikuni menurut winaya atau aturan kedisiplinan untuk sangga, tapi masih tersedia kesempatan untuk menjadi seorang biku atau bikuni menurut sutta, ajaran Buddha. Untuk hal ini, satu-satunya persyaratan adalah latihan yang tulus untuk memurnikan batin sesuai jalan mulia berunsur 8. Dengan cara ini, kita tidak kehilangan hak istimewa dalam bentuk kehidupan kebikuan, yang sebenarnya malah lebih cocok untuk zaman sekarang. Jika semua orang menjadi biku, maka tidak ada masalah lagi. Tidak ada lagi ketidaksamaan. 9. Menghindari orang yang malas. Cara ke-9 untuk meningkatkan usaha adalah menghindari orang-orang malas. Ada orang yang tidak tertarik dengan pengembangan mental, yang tidak pernah mencoba memurnikan dirinya. Mereka hanya makan, tidur, dan bersenang-senang sepuasnya. Mereka seperti ular piton yang menelan mangsanya dan tidak bergerak selama berjam-jam. Bagaimana Anda akan dapat memperoleh inspirasi untuk berusaha jika berteman dengan orang seperti itu? Anda harus berusaha menghindar agar tidak menjadi bagian dari kelompok mereka. Menghindari mereka adalah langkah positif untuk meningkatkan energi. 10. Mencari teman yang bersemangat. Sekarang Anda harus mengambil langkah lain dan memilih untuk berteman dengan yogi yang memiliki usaha yang sudah berkembang, berdaya tahan, dan gigih. Ini adalah cara ke-10 untuk meningkatkan usaha. Secara spesifik,
Hal ini mengacu pada yogi dalam retret, tetapi sebenarnya Anda akan menjadi baik dalam menjalani waktu bersama dengan siapapun yang berkomitmen penuh terhadap dhamma, berdaya tahan, dan memiliki tekad, berusaha mengaktifkan perhatian penuh dari saat ke saat, dan menjaga standar yang tinggi dari energi yang progresif atau gigih. Orang yang memberikan prioritas utama pada kesehatan mental adalah teman terbaik Anda. Dalam retret Anda dapat belajar dari orang yang terlihat menjadi contoh yogi. Anda dapat meniru sikap dan latihan mereka, dan hal ini akan membuat Anda sendiri berkembang. Anda harus tertular menjadi rajin. Ambil energi yang baik ini dan biarkan Anda dipengaruhi olehnya. 11. Mengarahkan pikiran untuk mengembangkan energi. Cara terakhir dan terbaik meningkatkan energi adalah tekun mengarahkan pikiran ke arah pengembangan energi. Kunci latihan ini adalah mengadopsi pendirian yang teguh. Saya akan berusaha berperhatian penuh sekuat mungkin di setiap saat. Duduk, berdiri, berjalan, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak akan membiarkan pikiran berkelana. Saya tidak akan membiarkan perhatian penuh hilang walau sesaat saja. Sebaliknya, jika Anda memiliki sikap ceroboh, mudah menyerah, latihan Anda sudah gagal sejak awal. Setiap saat dapat diisi dengan usaha yang berani, energi yang sangat konsisten dan berdaya tahan. Jika kemalasan mencoba masuk, Anda dapat segera mengetahuinya dan mengusirnya. Kosatja, kemalasan, adalah salah satu unsur yang sangat melemahkan dan menghancurkan latihan meditasi. Anda dapat memusnahkannya dengan usaha. Usaha yang berani, tekun, gigih, dan berdaya tahan lama. Saya berharap Anda dapat meningkatkan energi melalui salah satu atau 11 cara ini, sehingga Anda dapat mencapai kemajuan yang cepat dalam menempuh jalan dan akhirnya mencapai kesadaran yang dapat mencabut kotoran batin selamanya. Faktor pencerahan keempat, kegairahan. Piti atau kegairahan memiliki karakteristik kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan. Kondisi mental yang dalam dirinya terdapat karakteristik-karakteristik di atas. Tapi, karakteristik lebih lanjut dari kegairahan dapat melingkupi kondisi-kondisi mental yang berhubungan dengannya, membuatnya senang dan bahagia, serta membawa rasa puas yang mendalam. Ringan dan gesit. Kegairahan memenuhi batin dan jasmani dengan keringanan dan kegesitan. Ini, menurut analisa klasik, adalah fungsinya. Pikiran menjadi ringan dan penuh energi. Badan juga terasa gesit, ringan, dan dapat bekerja. Perwujudan kegairahan adalah sensasi ringan yang sebenarnya dalam tubuh. Kegairahan bermanifestasi sangat jelas melalui sensasi fisik. Ketika kegairahan timbul, perasaan yang kasar dan tidak nyaman digantikan dengan sesuatu yang sangat halus dan lembut, sehalus bludru dan ringan. Anda mungkin merasa tubuh begitu ringan, seolah-olah Anda melayang di udara. Kadangkala, rasa ringan bersifat aktif daripada diam. Anda mungkin merasa seolah didorong atau ditarik, diayun atau digoyang, atau seolah-olah Anda berjalan di atas air deras. Anda mungkin merasa kehilangan keseimbangan, namun itu sangat menyenangkan. 5 jenis kegairahan. Terdapat 5 jenis kegairahan. Yang pertama disebut kegairahan kecil. Pada awal latihan,
Setelah rintangan batin disingkirkan untuk waktu yang cukup lama, yogi mulai merasakan getaran kesenangan. Terkadang bulu roma berdiri. Ini adalah awal dari rasa kegairahan. Jenis berikutnya disebut kegairahan sesaat. Ia muncul sekejap seperti kilat dan lebih kuat dari jenis pertama. Jenis ketiga adalah kegairahan meluap-luap. Perumpamaan klasik adalah ibarat seseorang duduk di pantai dan tiba-tiba melihat ombak besar datang menelan dirinya. Yogi mengalami perasaan yang sama seperti dihanyutkan dari permukaan tanah. Jantungnya berdetak keras. Mereka terkesima. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Jenis kegairahan keempat adalah kegairahan meringankan atau menggembirakan. Jenis ini Anda merasa begitu ringan, sehingga Anda merasa duduk beberapa kaki di atas lantai. Anda merasa seolah-olah mengapung atau terbang daripada berjalan di bumi. Jenis kegairahan kelima, kegairahan meresap, adalah yang paling kuat di antara semuanya. Ia meresap ke dalam tubuh dari setiap pori-pori. Jika Anda duduk, Anda merasa sangat nyaman dan Anda sama sekali tidak ingin untuk bangkit. Melainkan terdapat minat yang sangat besar untuk meneruskan duduk tanpa bergerak. 3 jenis kegairahan yang pertama disebut pamonja atau kegairahan lemah. 2 jenis yang terakhir layak untuk menyandang nama piti, kegairahan kuat. 3 jenis pertama adalah penyebab atau batu pijakan ke arah 2 jenis yang kuat. Perhatian bijak menyebabkan kegairahan. Seperti halnya dengan usaha, Buddha berkata, hanya ada satu sebab dari kegairahan, perhatian bijak. Khususnya adalah perhatian bijak untuk selalu berusaha menimbulkan perasaan kegairahan yang bermanfaat, yang berhubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. 11 cara lain untuk menimbulkan kegairahan. Kitab komentar memberikan 11 cara untuk menimbulkan kegairahan. 1. Mengingat sifat-sifat mulia Buddha. Cara pertama adalah Buddha Nusati. Mengingat sifat-sifat mulia Buddha. Beliau memiliki banyak sekali sifat mulia. Dan Anda tidak perlu meninjau semua daftar tradisional sebelum tanda awal kegairahan muncul. Sebagai contoh, secara tradisional, kebajikan yang tercantum pertama adalah kualitas arahat. Ini berarti Buddha layak dihormati oleh semua manusia, para dewa, dan Brahma karena kemurnian yang beliau capai dengan mencabut semua kilesa. Coba renungkan tentang kemurnian yang telah beliau capai. Mungkin kegairahan akan muncul dalam diri Anda. Anda mungkin juga merenungkan 3 pencapaian Buddha seperti yang diuraikan dalam pembahasan kita tentang usaha yang gigih. Akan tetapi, perenungan dan pengucapan rumusan bukan satu-satunya cara untuk merenungkan sifat-sifat mulia Buddha. Sebenarnya, ini jauh kurang dapat diandalkan dari pandangan terang intuitif yang dimiliki oleh diri sendiri. Ketika yogi mencapai pandangan terang muncul dan lenyap, kegairahan muncul dengan sendirinya. Demikian pula penghargaan terhadap sifat mulia Buddha. Buddha sendiri berkata, orang yang melihat Dhamma melihat saya. Seorang yogi yang mencapai pandangan terang akan benar-benar mampu menghargai kebesaran pendiri dari garis keturunan kita. Anda katakan pada diri sendiri, jika saya dapat mengalami kemurnian batin seperti ini,
betapa lebih besar kemurnian batin yang dimiliki Buddha. 2. Berbahagia dalam Dhamma. Cara kedua untuk menimbulkan kegairahan adalah merenungkan Dhamma dan sifat-sifat mulianya. Kebajikan pertama secara tradisional dinyatakan dalam kalimat, Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Buddha. Sesungguhnya, Dhamma telah disampaikan dengan sempurna oleh Buddha. Buddha mengajarkan Dhamma dengan cara yang paling efektif. Dan guru Anda saat ini dapat dipercaya meneruskannya. Ini benar-benar satu penyebab untuk berbahagia. Buddha menguraikan secara terinci tentang 3 latihan sila, samadhi, dan panya. Untuk mengikuti pelatihan ini, pertama-tama kita menjaga kemurnian tindakan dengan menjaga sila. Kita berusaha mengembangkan integritas moral yang tinggi dengan mengendalikan perbuatan dan ucapan kita. Ini akan memberikan banyak manfaat. Pertama, kita akan bebas dari menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, dan penyesalan. Kita bebas dari celaan para bijaksana dan pelanggaran hukum. Berikutnya, jika kita mengikuti petunjuk Buddha, kita akan mengembangkan konsentrasi. Jika Anda penuh keyakinan, konsisten, dan sabar, Anda dapat mengalami batin yang bahagia dan jernih, terang dan damai. Ini adalah samatha sukha, kebahagiaan yang timbul dari konsentrasi dan ketenangan batin. Anda bahkan dapat mencapai berbagai tingkat jhana atau absorpsi, kondisi kesadaran di mana kilesa untuk sementara ditekan dan timbul suatu kedamaian yang luar biasa. Kemudian, dengan berlatih vipassana, kita mendapatkan kesempatan mengalami jenis kebahagiaan ketiga. Ketika Anda menembus lebih dalam pada Dhamma, mencapai tahap pandangan terang timbul dan lenyapnya fenomena, Anda akan merasakan kegairahan yang menggembirakan. Kebahagiaan dapat disebut kebahagiaan yang menggetarkan. Kemudian, timbul kebahagiaan atas kejernihan. Dan akhirnya, ketika Anda mencapai pandangan terang yang disebut Sangkarupekanyana, pandangan terang tentang keseimbangan batin terhadap semua bentukan, Anda akan merasakan kebahagiaan keseimbangan batin. Ini adalah kebahagiaan yang mendalam, tidak terlalu menggoncangkan dan menggetarkan, tetapi sangat halus dan seimbang. Jadi, sesuai dengan janji dan jaminan dari Buddha, mereka yang mengikuti jalan dari latihan akan dapat mengalami semua bentuk kebahagiaan ini. Jika Anda mampu mengalami sendiri semua jenis kebahagiaan itu, Anda akan sangat menghargai kebenaran kata-kata Buddha. Anda juga akan berkata, Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Buddha. Sesungguhnya, Dhamma telah disampaikan dengan sempurna oleh Buddha. Akhirnya, lebih penting dari semua jenis kebahagiaan ini adalah puncak kebahagiaan penghentian. Melampaui kebahagiaan keseimbangan batin, yogi dapat mengalami suatu saat dari pandangan terang ke dalam nibbana yang datang bersamaan dengan pencapaian kesadaran jalan mulia. Setelah itu, yogi merasakan penghargaan yang dalam terhadap Dhamma dari Buddha yang belum pernah diketahui sebelumnya. Bukankah Buddha berkata, jika Anda bermeditasi dengan cara ini, Anda akan tiba pada akhir dari penderitaan. Ini benar, banyak orang telah mengalaminya, dan ketika akhirnya Anda sendiri yang mengalaminya,
batin Anda akan bernyanyi dengan kegairahan dan rasa terima kasih. Baiklah, saya akhiri video part 4B sampai di sini. Pada video part 4E, saya akan lanjutkan di bagian 2 yang berbahagia dalam Dhamma dengan subbab kemungkinan besar yang berhasil dengan baik dalam latihan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang